Subhanallah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita insyaallah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bapak Ibu ya, adapun Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya dan angkat segala macam penyakitnya, jasmani maupun rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, jangan lupakan mati. Karena tidak ada sebuah jaminan yang sehat jasmaninya maupun rohaninya akan hidup terus kekal, tetap akan mati. Fir'aun pun ya, zaman dulu tuh yang mengaku-ngaku dia Tuhan, yang jarang sakit, tetap mati. Begitu pula dengan jiwa kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, potongan surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan potongan surah Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Ilallah, kecuali Allah. Meskipun menjadi hal yang mutlak, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, namun kematian adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kita mengetahui kematian kita, mungkin tidak akan merepotkan orang lain ya. Dan kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudaraku, besok demi Allah, siapa yang tahu apakah kita masih hidup di dunia ini atau kita sudah mati? Ada yang tahu nggak? Tidak ada pastinya. Yang tahu itu ilallah, kecuali Allah yang mengetahui segalanya, di antaranya kematian kita. Dan sesungguhnya nih Ibu Bapak, manusia nih, kita nih sebagai manusia makhluk Allah tidak terlepas dari kondisi lapang dan sempit. Sehingga dengan mengingat kematian di waktu sehat sekarang ini, maka kita tidak akan terlena ataupun berputus asa dari takdir Allah. Jadi subhanallah nih, makhluk Allah, kita sebagai manusia ciptaan Allah yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal. Yaitu yang pertama, jadi kita tuh selalu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita makhluk Allah yang hina, karena kita makhluk Allah yang belum berdosa, yang setiap saat berbuat dosa. Jadi kalau kita mengingat kematian, kita akan segera bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ahli taubat, amin. Yang kedua, kemuliaan yang kedua itu tuh Allah berikan kepada kita, karena kita mengingatkan sebuah kematian, hati kita tuh akan menjadi qanaah. Bapak Ibu, subhanallah, apa yang Allah kasih ya kita syukuri tuh, subhanallah. Dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Sumana'udzu billah. Kemuliaan yang ketiga yang Allah kasih nih kepada kita yang selalu mengingat kematian, yaitu selalu giat beribadah. Karena tadi konsepnya, kita selalu mengingat kematian, matinya kita tidak tahu, jadi kita selalu dan selalu beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, dalam keadaan beribadah, ketika kita mati pun, insya Allah kita mengharapkan dengan mati husnul khotimah, bukan mati su'ul khotimah. Mengharap surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.